Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya CEO Bengkel Tanaman Digo Prima Kurniawan. Di sini saya akan membagikan tutorial bagi teman-teman yang ingin belajar SketchUp mulai dari basic, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia lanskap atau di dunia pertamanan. Di sini saya akan mengajarkan teman-teman basic untuk 3D di SketchUp yang nantinya mungkin teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman menyampaikan ide desain yang teman-teman buat. Kenapa ini penting? Karena sebagai seorang landscaper atau seorang desainer sebuah taman, membuat sebuah modeling 3 dimensi merupakan salah satu bagian atau tools yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman menyampaikan ide desain teman-teman kepada klien. Untuk teman-teman yang mempunyai keterbatasan gambar secara freehand, ya mempelajari SketchUp ini untuk teman-teman gunakan sebagai media dalam presentasi desain, ini adalah sebuah tools yang cukup penting dan juga cukup gampang untuk teman-teman pelajari. Karena saya sendiri juga mempunyai keterbatasan untuk desain secara freehand. Makanya saya mendalami 3D design, terutama menggunakan SketchUp ini untuk mempermudah menyampaikan ide-ide saya dalam menyampaikan ide desain. Nah, berikut ada beberapa contoh desain 3 dimensi yang pernah saya buat seperti ini. Ini pure menggunakan modeling dengan menggunakan 3 dimensi di SketchUp. Nah, dengan adanya modeling seperti ini akan mempermudah teman-teman dalam menyampaikan ide desain teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi disesuaikan dengan stylenya teman masing-masing dan juga disesuaikan dengan klien yang teman-teman hadapi. Selain itu ada beberapa desain-desain yang saya buat dengan menggunakan pure software 3 dimensi SketchUp tanpa ada menggunakan software tambahan lain seperti software render dan segala macamnya. Selama teman-teman bisa memaksimalkan 3 dimensi SketchUp ini, sudah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa menyampaikan ide dari desain teman-teman. Ini salah satu contoh lain untuk desain di sebuah roof garden. Yang terpenting adalah teman-teman dalam pembuatan modeling 3 dimensi SketchUp ini, teman-teman harus detail dalam menyampaikan ide desainnya, baik itu secara dimensi maupun secara material yang teman-teman gunakan. Termasuk juga penggunaan softscape sebisa mungkin, sedetail mungkin teman-teman tampilkan dalam modeling 3 dimensi teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belum mempunyai software SketchUp yang secara full version atau berbayar, teman-teman untuk pelajaran kali ini teman-teman bisa menggunakan website, dimana di sini teman-teman bisa buka di website sketchup.trimble.com. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, dengan menggunakan website ini, teman-teman bisa yang ingin pertama kali belajar bisa menggunakan web ini. Nah, di web ini teman-teman akan disediakan sarana untuk mempelajari basic-basic dari 3D SketchUp. Nah, di sini untuk di awal, terutama pengenalan basic dari SketchUp, saya akan memulai menggunakan website ini. Jadi silakan teman-teman buka sketchup.trimble.com. Di bawahnya nanti teman-teman bisa pilih Start Modeling. Nah, di Start Modeling teman-teman silakan daftarkan. Kalau teman-teman punya akun Google, silakan teman-teman bisa langsung login atau sign in dengan menggunakan akun Google teman-teman. Nah, nanti akan diarahkan ke website modeling 3 dimensi SketchUp ini.
perlu teman-teman ketahui untuk belajar secara online menggunakan website SketchUp ini, pastikan teman-teman mempunyai koneksi internet yang cukup stabil. Untuk laptop yang teman-teman gunakan itu bisa, tidak harus laptop dengan spek desain atau spek yang cukup tinggi, cukup internetnya cukup lancar. Untuk teman-teman belajar basicnya ini nggak masalah, teman-teman bisa coba di rumah dengan mengikuti langkah-langkah yang saya jabarkan berikut. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu home dari SketchUp. Di sini teman-teman silahkan pilih create new. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini tampilan awal dari SketchUp. Mungkin di sini teman-teman melihat ada banyak tools, ada banyak icon apa saja yang harus digunakan. Itu pasti akan membingungkan teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba memposisikan segampang mungkin. Jadi saya tidak akan menjelaskan semua tools-tools yang ada di SketchUp ini, tapi saya akan mengajarkan basicnya yang akan teman-teman gunakan atau yang lebih sering teman-teman gunakan dalam pembuatan gambar. Karena icon-icon tools yang teman-teman lihat di sini semua itu tidak semuanya kita pakai. Nah, basic dalam menggambar SketchUp itu yang pertama perlu teman-teman ketahui adalah di sini ada 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. X itu yang merah, Y itu yang hijau, dan Z itu yang biru. Ini pemahaman dasar yang harus teman-teman pahami. Gampangnya, bahasa gampangnya, teman-teman menggambar harus ada di 2 sumbu. Umpamanya sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Z, dan sumbu Y dengan sumbu Z. Teman-teman hanya bisa menggambar di 3 bidang tersebut. Gampangnya saya menggambarkan sumbu X yang berwarna merah dan sumbu Y yang berwarna hijau ini adalah permukaan lantai. Teman-teman bayangkan aja itu adalah sebuah permukaan lantai. Dan sumbu Z ini adalah anggap saja dinding. Anggap saja itu tegak lurus. Jadi sekarang teman-teman bisa bayangkan sumbu X dan sumbu Y itu adalah lantai, dan sumbu Z itu merupakan dinding. Jadi pada saat teman-teman menggambar di sumbu XY itu bayangkan teman-teman sedang menggambar di lantai. Teman-teman membuat objek 2 dimensi. Nah, pada saat teman-teman mengisi gambar 2 dimensi itu dengan sebuah volume, teman-teman tinggikan dengan posisi ada di dinding, nanti gambar tersebut yang akan menjadi gambar 3 dimensi atau menciptakan gambar 3 dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sambil jalan akan kita coba. Nah, di sini ada satu logo bapak-bapak. Ya, biasanya kalau teman-teman install SketchUp versi softwarenya yang teman-teman install di laptop, berbeda tahun biasanya teman-teman akan menemukan berbeda icon. Ada yang perempuan dan ada juga yang laki-laki. Tujuannya si bapak-bapak icon di sini itu apa? Itu adalah sebagai acuan standar teman-teman pada saat teman-teman membuat gambar. Ya, contoh di sini si bapak-bapak ini tingginya itu coba kita cek. Nah, tingginya kurang lebih di 1,9 meter. Ini adalah standar tinggi orang-orang di luar negeri ya. Jadi gunanya si bapak-bapak ini adalah pada saat teman-teman modeling itu akan kelihatan apakah modeling teman-teman ini sudah sesuai dengan skala manusia atau tidak. Ini sangat penting karena jangan sampai teman-teman bikin tanpa teman-teman memperhatikan dimensi, tanpa teman-teman memperhatikan ukuran. Itu nanti ukuran desain yang teman-teman buat itu bisa lebih besar dari yang seharusnya. Contoh, teman-teman membuat ukuran pot yang seharusnya potnya itu kecil, teman-teman asal bikin, totonya potnya setelah jadi seukuran tinggi bapak-bapak ini, yang otomatis tinggi pot itu sampai 1,9 meter. Apakah masuk akal? Tentu tidak.
Nah, si bapak-bapak ini sebisa mungkin kalau teman-teman di awal-awal silahkan jangan dihapus. Jadikan si bapak-bapak ini adalah acuan teman-teman dalam membuat gambar, dan sebisa mungkin di awal-awal jangan teman-teman geser. Nah, yang pertama, pada saat kita memulai gambar, tools yang paling awal kita akan coba bikin gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Jadi di sesi ini kita akan belajar gambar 2 dimensi dulu. Jadi saya usahakan akan konsisten membuat video ini di beberapa part, dan di setiap part itu kita akan belajar secara step by step tentang modeling 3 dimensinya. Untuk pertemuan kali ini kita mulai terlebih dahulu dengan menggambar secara 2 dimensi. Jadi secara kasarnya kita anggap kita menggambar di sebuah lantai atau di sumbu X dan sumbu Y. Di sini silakan teman-teman ke icon yang ini, atau di sini bisa teman-teman lihat icon line atau dalam kurung L. Nah, dalam kurung L itu adalah shortcut di keyboard teman-teman yang bisa teman-teman pakai. Selain teman-teman klik di sini, ikonnya akan berubah. Teman-teman juga bisa langsung pencet keyboard L. Ini saya pencet keyboard L, maka ikonnya akan langsung berubah. Ini adalah tools yang paling dasar dan sederhana dan yang paling sering akan kita gunakan. Jadi teman-teman ingat tools lain ini, atau teman-teman bisa pencet L di keyboard. Nah, di sini teman-teman sudah lihat dari yang sebelumnya tanda panah seperti ini, teman-teman pencet keyboard L, dia akan berubah ikonnya jadi seperti pensil atau pulpen seperti ini. Nah, di sini kita akan memulai membuat gambar. Caranya bagaimana? Teman-teman ke ujung titik yang ada di pertemuan 3 sumbu ini. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Teman-teman ke tengah-tengahnya sampai ada titik seperti ini yang ada tulisannya origin. Teman-teman klik kiri, dan nanti akan ada icon seperti ini. Teman-teman bisa tarik garisnya. Nah, pada saat teman-teman tarik garis seperti ini, teman-teman tarik garis kemanapun ini bisa. Ke sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, di awal kita akan mencoba membuat gambar persegi. Nah, persegi kita coba bayangkan kita menggambar di lantai. Teman-teman arahkan pensilnya ini ke sumbu X. Nah, nanti ada icon dan tulisan red axis yang menandakan garis ini sudah sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang tinggal teman-teman ketikkan angka yang ukuran berapa yang ingin teman-teman buat untuk gambar perseginya. Untuk acuannya teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah di sini, itu adalah ukurannya. Kembali lagi ke garis tadi, semakin panjang teman-teman tarik, maka ukuran di bawahnya juga akan bertambah. Semakin pendek dia akan mengikuti. Terus bagaimana kita mau membuat ukuran 2 meter? Apakah kita harus tarik seperti ini? Tentu akan memakan waktu. Teman-teman cukup ketik 2. Ketik 2 di keyboard. Nanti akan berubah 2 di ukuran length di bawah. Teman-teman pencet enter. Nah, di sini garisnya sudah berwarna hitam. Berarti kita sudah berhasil membuat garis di sumbu X. Selanjutnya kita lanjut ke sumbu Y, di mana sumbu Y ini adalah sumbu yang berwarna hijau. Kalau teman-teman langsung menarik garis seperti ini dan ada warna hijau, on green axis ada tulisannya, berarti teman-teman sedang menarik garisnya itu sejajar dengan sumbu Y atau sumbu yang berwarna hijau. Dan di sana sudah ada langsung otomatis ke 2 meter. Kalau seandainya teman-teman gerakan sedikit ke arah kiri, nah gambar garisnya tidak lagi berwarna hijau, yang menandakan gambar tersebut tidak disejajar dengan sumbu Y.
Nah, jadi kalau kita klik di sini, ukurannya sudah sama 2 meter, ini pasti tidak akan tegak lurus. Coba ya, kita enter. Kita klik kiri. Di situ coba kita lihat tampak atasnya. Nah, tampak atasnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Dia tidak sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk memutar kamera seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tools ini, orbit atau O. Teman-teman klik dan teman-teman tahan klik kiri untuk merubah visualnya. Atau di sini teman-teman bisa lihat juga ada shortcutnya, yaitu dengan teman-teman klik O. Nah, di sini sudah bisa teman-teman lihat garisnya. Berarti ini kita salah, kita harus menghapus garis ini dengan cara menggunakan eraser atau penghapus. Klik di sini dan klik garisnya untuk menghapus. Nah, kita akan melanjutkan membuat persegi. Kita kembali lagi ke line, pencet L. Nah, kita taruh si ujung pulpennya ini di ujung garis yang tadi sampai ada endpoint seperti ini. Berarti kita berada di ujung garis. Kita buat garis sejajar. Nah, kalau berwarna hijau seperti ini dan ada tulisan on green axis, berarti itu dia sejajar dengan sumbu Y. Kita ketik 2. Enter. Selanjutnya kita bikin sejajar dengan sumbu X. Nah, ada icon garisnya, warna garisnya akan berubah jadi warna merah lagi karena kita akan menggambar di sumbu X. Kalau seandainya teman-teman melenceng, ini akan ketahuan si garisnya tidak berwarna merah. Jadi teman-teman geser mouse sampai si garisnya ini berwarna merah. Teman-teman ketik lagi 2, enter, dan tinggal teman-teman tutup lagi ke titik pertama. Nah, di sini bisa teman-teman lihat area yang di tengah sebelumnya belum tertutup sekarang sudah jadi tertutup. Ini menandakan bidang ini sudah menjadi bidang 2 dimensi. Taunya bagaimana? Dia sudah menjadi menutup. Tahu memeriksa gambar teman-teman ini sudah menjadi gambar 2 dimensi atau belum? Ini teman-teman tinggal klik kiri di bidang yang ada di tengah sini. Nah, jika warnanya aktif berbintik-bintik seperti ini, berarti bidang itu sudah aktif menjadi gambar 2 dimensi. Nah, sampai di sini teman-teman saya rasa cukup paham ya bagaimana basic gambar 2 dimensi. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman ingin menggeser view gambarnya ke arah kiri atau kanan, teman-teman bisa menggunakan pen atau H. Nah, teman-teman bisa tahan klik kiri dan teman-teman geser mouse-nya untuk merubah view-nya. Dan kalau ingin merubah view memutar, teman-teman bisa menggunakan orbit. Teman-teman nanti dengan mouse bisa mencoba menggunakannya, ditahan klik kiri dan diputar mouse-nya untuk menemukan view yang tepat pada saat menggambar. Jadi dua tools ini, orbit dan pan, ini adalah untuk teman-teman mengatur view selama teman-teman membuat gambar. Nah, sampai di sini tools yang kita sudah pelajari itu ada 2. Ada line untuk membuat gambar garis, ada eraser untuk menghapus garis atau menghapus item, dan untuk mengatur view kamera teman-teman bisa menggunakan orbit untuk memutar view dan juga menggunakan pan untuk menggeser view ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, dari seleksi ini, jika teman-teman ingin kembali ke default atau pointer normal, teman-teman cukup pencet spasi. Ini kembali ke selection normal seperti ini.
atau kalau teman-teman di sini ini kembali ke atas seperti ini. Nah, shortcutnya itu seumpamanya dari eraser teman-teman ingin kembali ke normal, bisa menggunakan select, atau di sini bisa dalam kurung teman-teman lihat itu spasi. Jadi fungsinya shortcutnya teman-teman bisa lihat dari tools-tools yang ada di sini. Jika ada perintah dan dalam kurungnya, nah dalam kurungnya itu merupakan shortcut yang bisa teman-teman gunakan menggunakan keyboard ini. Sebaiknya teman-teman bisa hafalkan juga supaya teman-teman lebih mempermudah pada saat membuat gambar. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini kan teman-teman tadi memulainya dari titik origin yang tadi. Nah, gimana kalau teman-teman memulai dari titik asal di luar sumbu yang di tengah ini. Nah, selanjutnya kita akan coba buat gambar segitiga sama sisi. Kita akan buat lebih gampangnya segitiga sama kaki aja ya, biar ukurannya lebih gampang. Yang pertama, kita kembali lagi ke line. Nah, teman-teman akan membuat gambar segitiga sama kaki. Nah, untuk bagian bawahnya, seumpamanya teman-teman ingin memulai menggambar di area tengah sini, teman-teman langsung klik aja di area manapun, klik kiri, start. Nah, di sini dia langsung akan aktif line-nya. Silakan teman-teman mulai, sebaiknya di awal-awal teman-teman pelajari dulu menggambar sesuai dengan aksis on red axis dan green axis atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini seumpamanya kita akan membuat gambar segitiga yang ukuran kaki di bawahnya itu ada di 3 meter. Teman-teman tarik di red axis 3, ketik 3, enter. Oh ya, satu lagi, untuk zoom in zoom out teman-teman bisa menggunakan mouse di bagian wheel tengahnya itu, teman-teman bisa teman-teman dorong ke depan atau ke belakang untuk zoom in zoom outnya. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk pembuatan segitiga. Kita akan membuat segitiga sama kaki. Segitiganya bagian kaki bawahnya tadi sudah kita buat 3 meter. Sekarang kita akan membuat tinggi segitiganya itu ada di 5 meter. Bagaimana caranya penentuannya? Nah, segitiga itu kan segitiga sama kaki ukurannya imbang, ada di tengah-tengah. Otomatis kita coba bikin garis bantu untuk membuat tinggi segitiga tersebut. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke line. Kita cari garis tengah, titik tengah dari garis ini. Di mana titik tengahnya? Kita bisa langsung kira-kira sampai nanti ada garis bantu sampai ada midpoint seperti ini. Nah, kalau teman-teman tarik di luar bukan garis midpointnya, akan ada ikonnya berwarna merah seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman berada di garis tengah, dia akan langsung berubah titik biru seperti ini yang menandakan teman-teman ada di titik tengah garis tersebut. Nah, dari titik ini tinggal teman-teman klik kiri dan mulai tarik garis lagi sejajar dengan sumbu Y atau green axis. Nah, tinggal teman-teman ketik 5 meter, berarti ketik 5, enter. Dan habis itu teman-teman spasi lagi untuk ke select. Nah, di sini sudah bisa kita lihat garis bantunya, tinggal kita hubungkannya pakai apa? Pakai tools line ini. Tools line ini teman-teman tinggal dari titik sini teman-teman tarik ke garis yang paling ujung endpointnya. Endpoint, teman-teman klik kiri. Warnanya sudah berubah yang menandakan gambar tersebut sudah aktif menjadi gambar satu bidang 2 dimensi. Dan selanjutnya teman-teman klik lagi dari endpoint ini, tutup ke endpoint yang ada di ujung sini. Selesai, teman-teman sudah membuat gambar segitiga sama kaki. Untuk menghilangkan garis bantu tadi tinggal teman-teman hapus. Nah, inilah basic-basic yang bisa teman-teman coba untuk menggambar 2 dimensi.
Nah, gambar-gambar dua dimensi di sini kita coba gambar-gambar yang secara umum. Jadi sekarang teman-teman bisa coba dulu untuk menggambar persegi panjang, segitiga, trapesium, atau gambar-gambar bangun datar lainnya. Jadi silakan teman-teman pelajari dulu dengan tools-tools yang sudah saya ajarkan tadi. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menggambar dengan bentuk-bentuk dua dimensi yang organik. Jadi sementara kita belajar yang geometrik atau yang bentuknya bangun datar seperti ini dulu, bentuk-bentuk geometrik. Di pertemuan selanjutnya akan saya upload bagaimana membuat gambar dua dimensi secara organik. Jadi secara bertahap kita akan belajar tools-tools basicnya supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jika teman-teman ingin menyimpan file yang sudah teman-teman buat, teman-teman bisa save dan teman-teman bisa buat namanya di sini. Tinggal ketik bangun datar dua dimensi dan teman-teman save. Nah, nanti setiap teman-teman buka web ini akan tersimpan secara cloud di website appsketchup.com. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin belajar silakan menggunakan. Bagi yang belum punya softwarenya, mungkin masih bingung untuk installnya, sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan masih menggunakan web SketchUp ini untuk belajar basic supaya teman-teman bisa memulainya tanpa harus teman-teman install software SketchUp-nya di laptop teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ternyata cocok menggunakan software ini, teman-teman bisa beli license SketchUp-nya atau bisa menggunakan trial dulu di sketchup.com. Itu ada trial 30 hari untuk teman-teman bisa belajar. Jadi untuk di awal-awal sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan masih menggunakan web ini supaya teman-teman juga gampang beradaptasi untuk penggunaan SketchUp ini. Dari saya untuk pertemuan awal mungkin kita tools-tools basic ini yang baru saya ajarkan. Kita review ulang. Tools hari ini yang kita pelajari adalah tools line untuk membuat gambar, dan tools eraser untuk menghapus objek garis ataupun objek yang lainnya, dan kontrol kamera dengan menggunakan orbit ataupun pan. Jadi ini silakan teman-teman bisa coba di rumah. Semoga teman-teman bisa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai pembuatan gambar dua dimensi dengan pola organik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.